Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi kami, yaitu kurikulum dan perencanaan pembelajaran, yang beranggotakan Novita Aulia, Mikael Herianto Tulak, Nur Alifa Oktaviana Putri, Musyarul Anwar, dan Ririn Anggriani Ilham. Materi pertama adalah latar belakang. Kurikulum dan perencanaan pembelajaran merupakan dua elemen penting dalam dunia pendidikan. Kurikulum adalah rencana yang disusun untuk melancarkan proses kegiatan belajar mengajar. Sedangkan perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan untuk menentukan bagaimana pembelajaran akan dilaksanakan. Kurikulum mencakup berbagai aspek komponen seperti tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Dengan adanya kurikulum yang baik, proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. A. Definisi dan fungsi kurikulum. Kurikulum dapat didefinisikan sebagai perangkat rencana dan pengaturan yang mencangkup tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum memiliki beberapa fungsi penting dalam dunia pendidikan, antara lain yang pertama, sebagai pedoman. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dan pendidikan sebagai aspek terorganisasi dengan baik. Yang kedua, pengorganisasi pembelajaran. Kurikulum berperan dalam mengorganisasi proses belajar yang tersusun dengan cermat. Ketiga, mencapai tujuan pendidikan. Fungsi utama kurikulum adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Keempat, menyesuaikan dengan kebutuhan. Kurikulum juga berfungsi untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Ada beberapa perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Yang kedua, kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Yang ketiga, kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Yang keempat, kurikulum 1968. Yang terakhir, kurikulum 1975 hingga kurikulum masa sekarang. Perkembangan kurikulum di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor globalisasi, demokratisasi, kemajuan teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Setiap kurikulum dirancang untuk memastikan bahwa siswa diberikan pengalaman pendidikan yang relevan dengan kehidupan mereka, konteks mereka, dan aspirasi masa depan. Pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Pendekatan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia merupakan cara kerja yang sistematis dan strategis dalam merancang, mengembangkan, dan menilai kurikulum. Pendekatan berbasis kompetensi, yaitu kompetensi based kurikulum, adalah suatu pendekatan yang menekankan pada pengembangan dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. D. Evaluasi dan asesmen pembelajaran. Asesmen adalah proses untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai proses dan hasil pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui seberapa baik kinerja siswa. Ini mencangkup berbagai metode dan alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kemampuan dan perkembangan siswa selama proses belajar mengajar. Metode asesmen. Yang pertama, asesmen formatif. Dilakukan secara proses pembelajaran untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang dapat membantu mereka memperbaiki kinerja. Contohnya termasuk kuis, diskusi kelas, dan tugas kecil. Yang kedua, asesmen sumatif. Dilakukan di akhir suatu unit pembelajaran untuk menilai pencapaian siswa secara keseluruhan. Contohnya adalah ujian akhir, proyek besar, atau prestasi. Yang ketiga, asesmen diagnostik. Dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui pengetahuan awal siswa dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Ini membantu guru dalam meren. Metode evaluasi. Yang pertama, evaluasi kualitatif, menggunakan data deskriptif untuk menilai proses dan hasil pembelajaran.
Ini bisa berupa observasi, wawancara, atau analisis portofolio siswa. Yang kedua, evaluasi kuantitatif. Menggunakan data numerik untuk menilai pencapaian siswa seperti skor ujian atau nilai tugas. Yang ketiga, evaluasi berbasis kinerja. Menilai kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata. Ini sering dilakukan melalui proyek atau tugas praktis. Metode evaluasi dan asesmen dalam proses pembelajaran sangat penting untuk memahami perkembangan siswa dan efektivitas pengajaran dengan menggunakan berbagai metode asesmen dan evaluasi. Inovasi dan tren kurikulum modern. Yang pertama, inovasi dan tren kurikulum modern. Inovasi dalam kurikulum modern sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan kebutuhan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis. Salah satu tren utama adalah penerapan teknologi dalam proses pembelajaran menggunakan alat pembelajaran berbasis teknologi seperti aplikasi dan perangkat digital. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Metode pembelajaran berbasis proyek, project-based learning, menjadi salah satu pendekatan yang populer dalam kurikulum modern. Pendekatan ini mendorong siswa untuk aktif mencari tahu, meneliti, dan menyelesaikan masalah nyata. Yang ketiga, integrasi teknologi dalam pembelajaran berbasis proyek. Integrasi teknologi dalam pembelajaran berbasis proyek memungkinkan siswa untuk menggunakan berbagai alat digital untuk mendukung proses belajar mereka. Misalnya, siswa dapat menggunakan platform pembelajaran online, aplikasi edukasi, dan simulasi interaktif untuk mengeksplorasi topik yang sedang dipelajari. Kesimpulannya, perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia telah berfokus pada perkembangan yang dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum-kurikulum tersebut telah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengintegrasikan kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.